怒りで周りが見えてなかったか。 Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas adegan pertarungan terbaik dalam Solo Leveling. あと一歩で片目を失うとこだった。 Nomor 10, Hunters Guild Strike Team B dan Jinu versus High Orcs. Kebanyakan adegan pertarungan di Solo Leveling menampilkan Jinu sendirian. Tapi ada kejadian langka seperti yang satu ini, memperlihatkan sekelompok Hunter rank A dan B yang bertarung melawan gerombolan High Orc. Gaya bertarung mereka yang beragam memberi warna baru dari aksi khas Jinu dan kerjasama mereka juga cukup solid. Sayangnya, mereka tetap kewalahan. Untungnya, Jinu ikut serta sebagai porter tim dan menggunakan kemampuan stealth-nya untuk melemahkan banyak musuh secara diam-diam. Sebagian besar anggota tim bahkan tidak sadar kalau mereka dibantu, dan justru itu membuat pertarungan ini menjadi salah satu yang paling seru di luar duel Jinu. Lagi pula, Jinu tetap terlihat keren sambil membuat orang lain tampak hebat juga. Jadi, tidak ada yang dirugikan di sini. Nomor 9, Jinu versus Cerberus. Awas anjing galak. Jinu baru benar-benar paham hal ini saat memutuskan untuk masuk ke Demon's Castle tidak lama setelah mendapatkan kuncinya. Di gerbang masuk, ia langsung disambut oleh penjaga neraka berkepala 3 yang mengerikan, Cerberus. Meskipun ia punya keunggulan berkat titelnya yang efektif melawan monster tipe binatang, ditambah berbagai skill dan efek debuff, Cerberus tetap saja mencabik tubuh Jinu seperti daging empuk, bahkan sampai merobek salah satu lengannya. Dengan bantuan healing potion dan debuff barunya, Jinu hanya bisa bertahan dengan susah payah. Serangannya yang nekat saat dirinya terjepit di rahang Cerberus menjadi penentu akhir. Ia berhasil mengalahkan makhluk itu nyaris tanpa sisa tenaga. Tapi seperti yang para gamer tahu, menang melawan bos saat level kita masih di bawah, itu rasanya benar-benar memuaskan. Nomor 8, Jinu versus Blue Venom Fang Casca. Bos monster pertama pasti tidak akan pernah terlupakan. Di dasar dungeon instance, Jinu langsung diserang oleh Blue Venom Fang Casca. Ular raksasa berwarna biru itu langsung menghancurkan pedang Jinu hanya dengan satu serangan dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Settingan pertempuran yang berada di terowongan kereta bawah tanah yang tergenang air membuat suasananya terasa unik, sekaligus menjadi tantangan tambahan buat Jinu. Si Hunter rank E yang masih hijau itu akhirnya membuang senjatanya dan mengandalkan kekuatan fisik untuk mencekik Casca sampai takluk. Pertarungan ini menjadi loncatan besar buat Jinu dan kabarnya pengisi suaranya sampai batuk darah karena saking totalitasnya membawakan adegan ini. Nomor 7, Jinu versus The Lizards. Apa yang terjadi di dalam dungeon, biarlah tetap di dalam dungeon. Itulah prinsip Wang Dongsuk dan para anak buahnya yang memutuskan untuk membunuh Jinu dan temannya Jinho demi keuntungan mereka sendiri. Tetapi asumsi mereka bahwa Jinu adalah yang paling lemah justru jadi kesalahan besar yang fatal. Setelah dengan santai menyayat leher salah satu dari mereka, Jinu langsung menebas 4 lainnya dalam waktu singkat. Dongsuk sempat mencoba menyogok dan bahkan melawan, tetapi semuanya sia-sia. Mengatakan ini sebagai pertarungan rasanya seperti terlalu baik. Ini lebih cocok disebut pembantaian. Meski begitu, adegan ini adalah momen penting dan kelam dalam perjalanan Jinu karena untuk pertama kalinya ia membunuh sesama manusia. Tapi soundtrack dan auranya benar-benar bikin merinding. Nomor 6, Jinu versus Taishik. Saat nyawa teman-temannya terancam, Jinu langsung turun tangan untuk menghadapi Kang Taishik, hunter pembunuh peringkat B bertipe assassin. Keduanya cukup seimbang dalam hal kecepatan, saling bertukar serangan dalam tempo tinggi. Namun, Jinu menambah kecepatannya dan melukai Taishik sedikit. Tetapi lawannya punya satu keunggulan, kemampuan untuk jadi tidak terlihat.
Jinu sendiri juga sempat terluka, tapi ia berhasil menyembuhkan diri dengan skillnya. Saat ia menggunakan satu skill lainnya, Taesik terlihat panik dan itulah celah bagi Jinu untuk melancarkan serangan penutup. Menariknya, Taesik tidak hanya memiliki build yang serupa, dia juga jadi cerminan kelam dari Jinu, memperlihatkan apa yang mungkin terjadi kalau Jinu mulai menikmati membunuh. Nomor 5, Jinu versus Barca. Pemimpin para Ice Elf sekaligus bos dari Red Gate ini ternyata jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Bahkan lebih kuat dari Jinu sendiri. Untungnya, Jinu punya pasukan bayangan dan taktik cerdas yang membuatnya bisa menutup celah kekuatan dalam pertarungan ini. Mulai dari menghilangkan senjatanya lalu memanggilnya lagi, sampai menciptakan prajurit bayangan dari hunter pembunuh di tengah pertarungan. Jinu menunjukkan manuver-manuver yang keren di sini. Barca sendiri cukup tangguh, mampu bertahan dari gempuran Jinu, Icarus, dan Iron yang baru saja diciptakan. Tapi tetap saja, Ice Elf yang sombong ini tidak bisa mengimbangi strategi brilian Jinu. Nomor 4, Jinu versus The Demon Monarch Baran. Meski sosok Raja Iblis itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam anime, pertarungan yang satu ini jelas jauh dari kata biasa. Tantangan pertama Jinu saat menghadapi Baran adalah menjatuhkan Raja Iblis itu ke tanah. Tapi, bahkan setelah Jinu berhasil mengalahkan tunggangan Baran, sang iblis tetap menjadi lawan yang luar biasa. Serangan petirnya sangat kuat, dan kecepatannya bahkan bisa menyamai Jinu. Tempo pertarungannya yang brutal, suasana penuh hujan dan keringat, ditambah pertaruhan yang sangat personal bagi Jinu, membuat duel ini menjadi salah satu yang paling spektakuler. Serangan uppercut terakhir Jinu membuat Baran sampai terpana. Dan kita sebagai para penonton pun merasakan hal yang sama. Aksi ini benar-benar keren. Nomor 3, Jinu versus Igris the Blood Red. Di akhir dungeon quest job change-nya, Jinu menemukan sosok Satria Merah yang menjaga singgasana kosong. Dialah Igris the Blood Red. Penampilannya saja sudah mengintimidasi dan kekuatannya jauh melebihi Jinu. Igris bisa menghancurkan pilar-pilar hanya dengan satu tebasan. Dalam sebagian besar pertarungan, Jinu seperti ragdoll yang dihajar ke sana kemari. Koreografi yang rapi dan pengambilan gambar yang dinamis membuat duel ini terasa begitu cepat dan intens. Meski sempat terlihat akan kalah, Jinu berhasil melukai Igris beberapa kali dengan serangan yang tepat dan kekuatan tekadnya menjadi senjata utama untuk bertahan. Mungkin pertarungan lain memiliki skala yang lebih besar, tetapi duel satu lawan satu ini adalah pertarungan paling padat dan seru dan jelas menjadi salah satu yang terbaik di season pertama. Nomor 2, Jinu versus Kargalgan. Menghadapi mage memang sulit, apalagi jika kita specialize di close combat. Tapi Jinu bukanlah petarung biasa. Meskipun Shaman High Orc ini sempat berhasil menjaga jaraknya, para penyihir bayangan milik Jinu perlahan-lahan menghancurkan pertahanannya. Dan berbicara soal pasukan bayangan, hampir semua prajurit bernama milik Jinu mendapatkan momen penting dalam pertarungan ini, terutama Igris. Keputusan Kargalgan untuk menggunakan sihir agar menjadi raksasa justru berujung pada kejatuhannya. Kita semua pernah mendengar apa yang mereka katakan tentang ukuran besar ini, bukan? Pertarungan ini adalah kekacauan yang indah dari awal hingga akhir. Ukuran raksasa Kargalgan menambah dimensi vertikal yang seru dan detail animasinya sungguh luar biasa dengan sentuhan-sentuhan kecil yang memperkaya setiap adegan.
Sulit rasanya menemukan kekurangan dalam pertarungan ini, bahkan jika kita mencermatinya sedetail mungkin. 軽なんとかごめん忘れた適当に付け直すわ牙 Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1. Jinwoo versus Ant King. Raja Semut telah meluluh lantakan para hunter rank S, meninggalkan rasa putus asa di antara mereka. Namun, segalanya berubah saat Jinwoo tiba. Pertarungan yang terjadi setelahnya adalah aksi sinematik selama hampir 10 menit tanpa jeda. Animasi yang ditampilkan luar biasa, menangkap dengan sempurna kecepatan dan kekuatan dahsyat kedua petarung yang saling menghantam, melesat di medan pertempuran hingga terbang ke udara lalu menghantam ke bawah. Versi anime bahkan menambahkan beberapa detail yang memperkuat aksi, seperti kemampuan Raja Semut yang meniru kekuatan para hunter yang telah dimangsanya. Kekuatan Jinwoo sampai membuat lawan serangga raksasanya mengalami krisis eksistensial. Dan kita juga dibuat tidak percaya oleh betapa epiknya pertarungan ini. Solo Leveling selalu menyuguhkan duel yang luar biasa, namun yang satu ini benar-benar melampaui ekspektasi. Apakah ada pertarungan lain yang menurutmu pantas untuk masuk dalam daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.